lagi di kelas 5. Kita sudah masuk tema 2. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang kata tanya dan peta pikiran. Masih belajar bersama Miss Kiki di Sekolah Dasar Smart Cibinong. Simak baik-baik video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah belajar dan memahami video berikut, kalian diharapkan dapat menentukan informasi dari teks menggunakan kata tanya, menuliskan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran, dan menuliskan pertanyaan dan jawaban sesuai isi teks. Pengertian informasi. Apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Bagaimana cara menemukan informasi? Yang pertama, membaca dengan seksama. Kedua, memahami bacaan. Ketiga, menemukan kalimat utama atau ide pokok. Keempat, menandai kata kunci. Kelima, menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Apa yang dimaksud 5W 1H? 5W 1H dikenal dalam bahasa Inggris berikut ini, yaitu dari kata why, where, when, who, what, dan how. Dalam bahasa Indonesia menjadi mengapa, apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, 5W 1H tersebut bisa kita singkat menjadi adik Simba. Adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah penjelasan untuk penggunaan kata tanya. Apa untuk menanyakan benda, kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, siapa menanyakan orang, mengapa menanyakan alasan, bagaimana menanyakan cara. Baik, kita latihan ya. Silahkan baca baik-baik dan simak teks berikut ini. Banjir di Rangkas Bitung. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan di Lebak, Banten Sabtu sore. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar.
Mari kita coba membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang baru saja kita baca. Nah, ini adalah inti utama dari teks tersebut, yaitu judulnya tentang banjir di Rangkas Bitung. Ingat ya, adik Simba. A. Apa? Peristiwa apa yang dijelaskan di dalam teks tersebut? Ya, betul. Peristiwa yang diceritakan adalah peristiwa banjir. Di mana terjadinya banjir tersebut? Banjirnya terjadi di Rangkas Bitung, Banten. Kapan banjir tersebut terjadi? Banjir tersebut terjadi pada Sabtu sore. Siapa yang diberitakan dalam berita tentang banjir? Yang diberitakan adalah warga dan siswa. Mengapa banjir tersebut bisa terjadi? Banjir terjadi karena hujan deras selama 3 hari. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Pemukiman terendam banjir karena hujan deras. Nah, kita sudah menjawab pertanyaan berdasarkan teks dengan menggunakan kata tanya. Sekaligus kita juga sudah membuat peta pikiran dari teks yang berjudul Banjir di Rangkas Bitung. Apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Berdasarkan teks yang ada di depan tadi, banjir di Rangkas Bitung, kita sudah membuat peta pikiran. Nah, ini adalah penjelasan tentang peta pikiran. Peta pikiran adalah cara untuk menemukan informasi pada suatu bacaan. Tadi kita sudah praktek membuat peta pikiran berdasarkan teks sebelumnya. Bisa kita simpulkan, langkah-langkah membuat peta pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulis judul di tengah kertas dan beri gambar. Kedua, buat cabang terkait topik. Tadi kalian sudah lihat kan cabang-cabang yang terkait topik yang sudah kita buat di teks sebelumnya. Ketiga, teruskan dengan membuat cabang dan gunakan warna berbeda. Warna ini untuk menunjukkan cabang dan topik-topik. Kita lihat contoh peta pikiran berikut ini. Ini adalah contoh peta pikiran paling sederhana. Kalian bisa membuat berdasarkan kata tanya yang sudah kita pelajari. 5W, 1H.
Agar lebih menarik, peta pikiran bisa kita variasikan gambar-gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan sekreatif mungkin. Ini adalah contoh peta pikiran menggunakan gambar pohon. Cabang-cabangnya bisa diilustrasikan sebagai cabang pohon. Kemudian beri warna yang menarik. Atau kalian juga bisa membuat seperti gambar di bawah ini. Ada helikopter, kemudian ada juga gambar terjun payung sebagai bentuk jawaban atas cabang-cabang atau topik berdasarkan teks. Silahkan saja kalian pilih peta pikiran mana yang menarik untuk kalian. Baik, terima kasih penjelasan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.